Selain kemacetan dan kebun teh, Puncak menyimpan sisi sejarah yang cukup gelap, mitos lokal yang kuat, hingga evolusi budaya yang unik. Berikut adalah beberapa fakta sejarah unik dan jarang dibahas mengenai kawasan Puncak. 1. Tumbal Tanjakan Megamendung. Kita sering mendengar tentang kerja paksa Jalan Raya Pos Daendels, namun jarang yang tahu bahwa ruas Megamendung adalah salah satu kuburan massal terbesar proyek ini. Medan terberat. Megamendung dianggap sebagai ruas tersulit di seluruh Jawa karena harus membelah Gunung Batu Cadas dengan peralatan sederhana, cangkul, dan linggis di tengah wabah malaria dan harimau yang masih berkeliaran. 500 nyawa. Tercatat setidaknya 500 pekerja pribumi tewas hanya untuk menyelesaikan tanjakan ini. Ada yang menyebut jasad mereka dikuburkan begitu saja di sekitar jalur yang sekarang kita lewati saat macet. 2. Misteri Batu Keramat dan Nenek Jangkung di Selarong. Tanjakan Selarong sering dikaitkan dengan kecelakaan remblong, tapi warga lokal memiliki versi sejarah mistisnya sendiri. Batu tak bisa pindah. Konon, saat pelebaran jalan tahun 1980-an, ada sebuah batu besar yang tidak bisa dipindahkan oleh alat berat. Mimpi Nenek Jangkung. Menurut cerita tutur warga, operator alat berat bermimpi didatangi sosok Nenek Jangkung yang memeluk batu tersebut. Akhirnya batu itu dibiarkan atau dikubur di tempat, menjadi bagian jalan, karena tidak bisa digeser. 3. Asal-usul Kampung Arab atau Warung Kaleng. Fenomena banyaknya turis Timur Tengah di Cisarua bukan terjadi tiba-tiba, melainkan memiliki akar sejarah modern sejak 1980-1990-an. Mengapa Puncak? Turis Arab awalnya datang karena rekomendasi mulut ke mulut yang menyebut Puncak sebagai surga dunia atau jannah, karena hijau, berair, dan berkabut. Kebalikan dari gurun pasir. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fikri Doang Channel. Mantap! Di edisi Motovlog. Di edisi Motovlog kali ini, saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke Puncak. Kali ini, rute Parung Bogor. Jadi ceritanya kenapa saya dan istri memilih Puncak Bogor dikarenakan kita akan honeymoon. Ya, ini dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Iya, 1 abad sudah kami bersama. Jadi saya berinisiatif menyewa hotel untuk jalan-jalan di kawasan Puncak. Saya mencari referensi hotel di TikTok, lalu memesannya melalui Traveloka. Nama hotelnya Villa NJD. Tadinya saya mau memesan yang ada private poolnya, tetapi di tanggal ini yang tersedia hanya kamar standar dengan balkon, dengan harga 300 ribuan per malam. Lumayan terjangkau kantong lah. Lagi pula rencananya kami akan banyak menghabiskan waktu di luar kamar, jalan-jalan di sekitar kawasan Puncak. Rute yang akan kita lewati yaitu arteri Jalan Panjang Lebak Bulus, Ciputat, Pamulang, Parung, Bogor, Tajur, Ciawi, Gadok, lalu Puncak.
menjadi favorit saya kalau ke puncak dengan mengendarai sepeda motor. Dulu, zaman SMA, saya bersama komunitas sepeda motor saya sering bolak-balik lewat jalur ini sewaktu energi saya masih besar. Sekarang, gampang capek, tapi semoga kuat sampai sana. Kami berangkat hari Sabtu 10 Januari 2025, walaupun hari Sabtu jalur menuju Permata Hijau ini emang selalu padat merayap. Gak tahu kenapa, ya dinikmatin aja lah daripada misu-misu. Sekarang masuk area Permata Hijau. Vibe-nya langsung beda ya. Kiri kanan mulai banyak apartemen tinggi, pohonnya lebih rindang, dan aspalnya ya lumayan lebih mulus lah dibanding tadi. Di sini biasanya anginnya lumayan kencang nih. Oh ya, video ini saya rekam menggunakan kamera SJ Cam C300 yang saya tempel dengan kalung magnet yang saya pakai di dekat leher. Menurut saya sudah cukup mumpuni dengan kelas kantong pas-pasan seperti saya. Hehehe. Tapi kalau ada yang mau memberikan kamera yang lebih bagus, saya terima dengan senang hati. Hehehe. Ngelantur aja ya. Ya udah yuk, kita jalan-jalan online. Selamat menyaksikan.
Kalian lihat sendiri, di sini jalannya enak banget, lebar, aspalnya relatif mulus, dan vibe-nya masih tenang. Ini adalah fase pemanasan sebelum kita masuk ke medan perang sesungguhnya nanti. Kita nikmatin dulu cruising santai di kecepatan 60-70 km per jam di sini. kita masuk di salah satu jalur paling elit di Jakarta, arteri Pondok Indah. Di sini godaannya cuma satu guys, jangan kepancing emosi. Mobil-mobil di sini kenceng-kenceng, dan kadang suka motong jalur seenaknya mau masuk mall. Kita main aman aja, ambil jalur tengah atau kiri, nikmatin pemandangan rumah-rumah gedongan.
Welcome to Lebak Bulus. Lihat tuh stasiun MRT-nya gagah banget di depan. Perempatan ini adalah gerbang perbatasan guys. Titik transisi dari Jakarta Selatan yang rapi menuju Tangerang Selatan yang penuh kejutan. Di sini fokus harus naik 100%. Lihat kan, busway, angkot ngetem, ojol, mobil pribadi, semua tumplek-blek di satu titik. Kita harus pinter-pinter cari celah buat lolos dari kemerautan ini. Di sini hujan mulai turun rintik-rintik. Demi keamanan kamera yang tidak waterproof ini, saya amankan di dalam tas. Jadi video saya matikan dahulu ya. Rute dari sini tuh gampang, tinggal ikutin jalan lurus terus aja. Kamera saya nyalakan lagi setelah hujan reda. Dan saya sudah sampai Ciawi saat hujan reda. Ternyata lama hujannya. Pemandangan setelah hujan reda tuh subhanallah, indah banget. Sejauh mata memandang, kita disambut gunung-gunung yang perkasa. Membuat perjalanan jadi menyenangkan. Badan gak terasa capek. Maha suci Engkau yang menciptakan langit dan bumi ya Allah. Macet di sini disebabkan buka tutup jalan di area puncak. Sistem buka tutup atau rekayasa lalu lintas, termasuk sistem satu arah atau one way, umumnya diterapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan yang kerap mengalami lonjakan pengunjung. Pengaturan ini dilakukan oleh aparat kepolisian setempat
berdasarkan kondisi lalu lintas aktual di lapangan. Jadwal buka tutup puncak hari ini dan pola rekayasa lalu lintas. Buka tutup jalan di puncak biasanya berlaku pada pukul 7-12 WIB dengan jalan menuju Jakarta akan ditutup dan tersedia one way menuju puncak. Sementara pada pukul 12.30-18.50 WIB, jalan ke arah puncak ditutup dan akses menuju Jakarta kembali dibuka. Karena saya sampai sini sudah hampir jam 1 siang, jadi ya pasti akan ngalamin hal begini. Walaupun buka tutup puncak hanya untuk kendaraan roda 4 ya. Walaupun sepeda motor tidak ikutan buka tutup jalur puncak, tapi tetap harus muter karena belokan ke kawasan puncak ditutup total. Jadi rotua harus muter sedikit. Sebenarnya saya juga belum pernah lewat jalur motor ini. Jadi ngikutin motor atau pengendara di depan jadi solusi jitu kalau lagi begini.
Alhamdulillah, sampai juga di kawasan puncak. Oh iya, walaupun sepeda motor boleh melintas saat buka tutup, tetap hati-hati ya. Soalnya cuma dibuka jalur motor di tengah banyaknya kendaraan yang melintas turun. Jadi, tetap ikuti jalurnya walau kecil, jangan keluar jalur. Berbahaya. Pasti pada penasaran, sejak kapan puncak mulai jadi tujuan wisata? Karena orang Jakarta kalau healing ke puncak melulu. Secara historis, puncak sudah menjadi tujuan wisata yang dikenal sebagai peristirahatan sejak awal abad ke-19, sekitar tahun 1810-an ke atas, setelah Jalan Raya Dendels selesai. Namun saat itu sifatnya sangat eksklusif untuk kalangan kolonial. Ia baru menjadi tujuan wisata publik secara luas seperti sekarang, mulai paruh kedua abad ke-20. Setelah Indonesia merdeka, villa-villa peninggalan Belanda banyak diambil alih atau dibeli oleh orang-orang kaya Jakarta dan pejabat negara. Jadi nggak heran kan, kenapa puncak jadi tempat peristirahatan populer di kalangan warga Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, puncak punya cerita sisi gelap yang menjadi cerita turun-temurun. Yuk kita bahas. Selain kemacetan dan kebun teh, puncak menyimpan sisi sejarah yang cukup gelap, mitos lokal yang kuat, hingga evolusi budaya yang unik. Berikut adalah beberapa fakta sejarah unik dan jarang dibahas mengenai kawasan puncak. 1. Tumbal Tanjakan Megamendung. Kita sering mendengar tentang kerja paksa Jalan Raya Pos Daendels, namun jarang yang tahu bahwa ruas Megamendung adalah salah satu kuburan massal terbesar proyek ini. Medan terberat. Megamendung dianggap sebagai ruas tersulit di seluruh Jawa karena harus membelah Gunung Batu Cadas dengan peralatan sederhana, cangkul, dan linggis di tengah wabah malaria dan harimau yang masih berkeliaran. 500 nyawa. Tercatat setidaknya 500 pekerja pribumi tewas hanya untuk menyelesaikan tanjakan ini. Ada yang menyebut jasad mereka dikuburkan begitu saja di sekitar jalur yang sekarang kita lewati saat macet. 2. Misteri Batu Keramat dan Nenek Jangkung di Selarong. Tanjakan Selarong sering dikaitkan dengan kecelakaan remblong, tapi warga lokal memiliki versi sejarah mistisnya sendiri. Batu tak bisa pindah. Konon, saat pelebaran jalan tahun 1980-an, ada sebuah batu besar yang tidak bisa dipindahkan oleh alat berat. Mimpi Nenek Jangkung. Menurut cerita tutur warga, operator alat berat bermimpi didatangi sosok Nenek Jangkung yang memeluk batu tersebut. Akhirnya batu itu dibiarkan atau dikubur di tempat, menjadi bagian jalan, karena tidak bisa digeser. 3. Asal-usul Kampung Arab atau Warung Kaleng.
Fenomena banyaknya turis Timur Tengah di Cisarua bukan terjadi tiba-tiba, melainkan memiliki akar sejarah modern sejak 1980-1990-an. Mengapa Puncak? Turis Arab awalnya datang karena rekomendasi mulut ke mulut yang menyebut Puncak sebagai surga dunia atau jannah, karena hijau, berair, dan berkabut. Kebalikan dari gurun pasir. Kenapa Warung Kaleng? Nama asli lokasi pusat keramaian ini adalah Kampung Sampai. Disebut Warung Kaleng karena dulu toko-toko milik pendatang di sana, atapnya terbuat dari seng sederhana sebelum menjadi bangunan permanen seperti sekarang. 4. Legenda Telaga Warna dan Putri Kuncung Biru. Di balik keindahan Telaga Warna, ada legenda kerajaan Kuta Tanggehan. Dikisahkan ada seorang putri manja bernama Putri Gilang Rukmini atau Putri Kuncung Biru. Saat ulang tahun ke-17, ia membuang kalung permata hadiah rakyat karena menganggapnya jelek. Bumi pun murka, memunculkan mata air yang menenggelamkan kerajaan tersebut. Warna-warni air telaga, hijau, kuning, ungu, konon berasal dari pantulan permata kalung sang putri yang tersebar di dasar danau. Mau percaya atau tidak, itu ada pada pribadi masing-masing ya. Lanjut yuk. 5. Sejarah nama unik. Gadok. Bukan sembarang nama. Ini berasal dari nama pohon Biscovia javanica atau pohon gadok atau gintung yang dulu banyak tumbuh di simpang tersebut. Cisarua. Berasal dari bahasa Sunda, ci, air, dan sarua, sama. Konon karena debit air di sana selalu sama atau stabil, baik di musim hujan maupun kemarau, atau merujuk pada pertemuan dua sungai yang besarnya sama. 6. Peralihan dari Swiss kecil ke Villa Jenderal. Jika zaman Belanda, Puncak adalah Klein Switzerland atau Swiss kecil untuk pejabat kolonial, di era Orde Baru 1970-1980-an, Puncak berubah menjadi simbol status para jenderal. Banyak lahan perkebunan teh yang beralih fungsi menjadi villa pribadi para petinggi militer dan pejabat negara Jakarta. Inilah awal mula masifnya pembangunan beton yang kemudian sering dituding sebagai penyebab banjir kiriman ke Jakarta. Gimana, kita lanjut fakta uniknya? Yuk kita lanjut sambil nemenin perjalanan. 7. Puncak Pas Resort, hotel tanpa pagar. Hotel Puncak Pas adalah salah satu hotel tertua di kawasan ini, dibangun pada tahun 1928. Konsep terbuka. Pada awal pembangunannya, arsitek Belanda merancangnya tanpa pagar pembatas yang masif. Tujuannya agar tamu bisa merasa menyatu langsung dengan alam. Tempat dansa sosialita.
di era 1930-an, lobi hotel ini menjadi tempat dansa favorit noni-noni Belanda. Sampai sekarang, bangunan utamanya masih mempertahankan arsitektur asli, termasuk cerobong asap, perapian di dalam kamar, karena dulu puncak jauh lebih dingin daripada sekarang, bisa mencapai 10 hingga 15 derajat Celcius. 8. Riung Gunung dan Bunker Soekarno. Kawasan Riung Gunung sering disebut sebagai tempat favorit Presiden Soekarno untuk menyepi. Tangga Putih. Di sana terdapat villa milik Soekarno dan sebuah tangga putih ikonik yang membelah kebun teh. Konon, Soekarno sering duduk di sana, menikmati pemandangan sambil memikirkan urusan negara. Mitos Bunker. Ada legenda urban yang menyebutkan adanya terowongan bawah tanah atau bunker yang menghubungkan villa ini langsung ke Istana Bogor atau Cipanas untuk jalur evakuasi darurat. Meskipun kebenarannya belum pernah terbukti secara ilmiah. 9. Kebun Raya Cibodas, Laboratorium Kina pertama. Sebelum Kina, obat malaria diproduksi massal di Bandung, Puncak, tepatnya Cibodas, adalah laboratorium pertamanya. Tahun 1852, pohon Kina pertama kali ditanam di Cibodas oleh kurator kebun raya, Teisman. Namun karena curah hujan di Cibodas terlalu tinggi dan tanahnya kurang cocok, Kina tumbuh kurang optimal. Akhirnya perkebunan Kina dipindah ke Pengalengan, Bandung Selatan. Dan Puncak difokuskan untuk teh. 10. Restoran Rindu Alam dan Sejarah Sengketa. Restoran legendaris yang bentuknya setengah lingkaran di pinggir tebing ini adalah ikon Puncak tahun 80-an hingga 2000-an. Hadiah Jenderal. Lahan restoran ini awalnya dikaitkan dengan Letjen Ibrahim Aji, Panglima Siliwangi di era Orde Lama atau Baru. Penutupan, restoran ini sempat tutup total beberapa tahun lalu karena habisnya masa hak guna bangunan atau HGB dan sengketa dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin mengembalikan fungsi lahan tersebut menjadi area hijau atau konservasi, sebelum akhirnya beroperasi kembali dengan skala yang berbeda. Jembatan Cincin, rel kereta api yang hilang. Di kaki gunung sekitar daerah Ciawi, Gadok menuju Sukabumi, ada sisa-sisa pilar jembatan kereta api tua. Dulu, ada jalur kereta api aktif yang menghubungkan Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung. Jalur ini menawarkan pemandangan pegunungan yang luar biasa indah, mirip jalur kereta di Swiss. Meski tidak melintasi Puncak Pas, karena terlalu curam, jalur ini adalah alternatif transportasi utama sebelum Jalan Raya Puncak sepadat sekarang. 12. Sejarah Masjid At-Ta'awun. Dulu ada kolam renang. Masjid megah yang kini menjadi ikon Puncak Pas ini punya sejarah transformasi yang menarik. Sebelum masjid, sebelum tahun 1990-an, lokasi di sekitar situ dikenal sebagai area peristirahatan yang memiliki kolam renang umum dan area gantole atau para layang. Area ini dulu sering dianggap remang-remang dan rawan dijadikan tempat maksiat oleh muda-mudi. Pembangunan masjid. Masjid ini dibangun atas inisiatif Gubernur Jawa Barat saat itu, R. Nuryana, bersama tokoh masyarakat Jawa Barat. Tujuannya selain untuk ibadah, juga untuk mengubah citra dan membersihkan kawasan Puncak Pas agar lebih religius dan tertata. Nama At-Ta'awun sendiri berarti tolong-menolong atau gotong royong. 13. Taman Safari dan Sirkus Keliling. Taman Safari Indonesia atau TSI di Cisarua adalah pelopor kebun binatang modern di Indonesia, tapi akarnya berasal dari sirkus. Oriental Circus. Pendirinya, Hadi Manansang, awalnya memimpin rombongan sirkus keliling legendaris bernama Oriental Circus Indonesia, tempat pensiun hewan. Pada tahun 1980, mereka mencari lahan di puncak bukan untuk wisata, melainkan sebagai tempat pensiun dan istirahat bagi hewan-hewan sirkus yang sudah tua atau lelah. Ide safari. Terinspirasi dari taman safari di Afrika, konsepnya kemudian diubah menjadi wisata di mana manusia yang dikandangkan dalam mobil dan hewan bebas berkeliaran.
Ini adalah konsep revolusioner di Indonesia saat itu. 14. Istana Cipanas, rumah sakit yang menjadi istana. Istana Kepresidenan Cipanas berbeda dengan istana lain karena awal pendiriannya murni untuk medis. Sumber air panas belerang. Gubernur Jenderal Van Imhoff membangun gedung ini pada 1742 karena adanya sumber air panas belerang di sana. Penyembuhan. Gedung ini difungsikan sebagai tempat pengobatan dan pemulihan kesehatan bagi para pejabat VOC. Bahkan di salah satu pavilionnya, pernah menjadi tempat penahanan Pangeran Diponegoro yang sedang sakit, sebelum dipindahkan ke Manado atau Makassar. Sampai sekarang, kamar mandi air panas di sana masih sangat terawat. 15. Fenomena Villa Hantu dan Krisis 1908. Jika Anda melihat banyak bangunan villa besar yang terbengkalai, berlumut dan setengah jadi di puncak, itu adalah monumen krisis moneter 1908. Booming property. Sebelum 1908, orang kaya Jakarta berlomba-lomba membeli tanah dan membangun villa mewah di puncak. Mangkrak massal. Saat krisis menghantam, pembangunan terhenti total. Pemiliknya bangkrut atau asetnya disita bank, BLBI. Villa-villa ini dibiarkan kosong puluhan tahun, menciptakan pemandangan kota hantu di beberapa titik yang kini justru jadi konten populer para YouTuber horor. 16. Gang Semen Cisarua. Di kalangan backpacker internasional era 80-an dan 90-an, ada satu jalan kecil di Cisarua yang sangat terkenal bernama Gang Semen. Jalan kecil ini dulu tercantum dalam buku panduan wisata dunia Lonely Planet sebagai tempat penginapan murah bagi turis asing atau bule yang ingin menikmati alam tropis dengan harga miring. Ini adalah cikal bakal industri pariwisata kerakyatan di puncak sebelum era hotel berbintang menjamur. 17. Mitos Curug Cilember dan obat awet muda. Kawasan Curug Cilember memiliki 7 air terjun, namun sejarah mistisnya berpusat pada pemandian para putri. Pemandian Prabu Siliwangi. Konon, curug ini adalah tempat pemandian putri-putri dari kerajaan Pajajaran. Mitos jodoh. Dipercaya bahwa siapapun yang mandi di Curug 7 akan menjadi awet muda dan enteng jodoh. Mitos ini masih dipercaya banyak pengunjung hingga hari ini, membuat Curug Cilember selalu ramai meski harus mendaki cukup jauh. 18. Sejarah angkot Colt atau L300 Setan. Legenda jalanan puncak bukan hanya bus pariwisata, tapi angkutan umum jenis Mitsubishi L300 atau Colt, jurusan Cianjur, Bogor. Raja jalanan. Sejak tahun 80-an dan 90-an, sopir Colt ini terkenal punya skill mengemudi yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Mereka menyalip di tikungan tajam puncak dengan kecepatan tinggi demi mengejar setoran. Julukan Raja Jalanan Puncak melekat pada mereka sebelum era travel modern mengambil alih. Segitu dulu sejarah dan fakta unik tentang kawasan puncak. Sebentar lagi saya harus berbelok ke kiri karena tujuan saya adalah Hotel NGD. Di GPS sudah diarahkan ke kiri. Oh ya, buat yang punya rencana beristirahat, menginap di puncak, lebih baik booking hotelnya dulu agar tidak keluar masuk hotel karena sudah penuh. Hotel bisa kita pesan di aplikasi seperti Traveloka, Agoda, Tiket.com, atau aplikasi sejenis. Jadi tujuan kita menginap di sana jelas, gak muter-muter nyari hotel untuk menginap, apalagi kalau weekend. Rata-rata hotel sudah full booking. Jadi ya perencanaan kita mesti matang agar tidak melelahkan di sini, karena kita niatnya liburan kan. Tuh hotelnya sudah kelihatan. Terima kasih yang menonton sampai habis. Subscribe bagi yang belum agar dapat info dan video terbaru dari saya. Di-like dan share videonya untuk mendukung channel ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau hanya meninggalkan jejak, boleh di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.